Kita berpikir bahwa sesama tidak akan bisa berubah, nggak akan tobat lagi dia. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita, bahkan di rumah tangga kita. Misalnya pasangan suami istri. Sulit untuk menerima, karena di dalam pemikirannya, suami atau istrinya itu sudah tidak bisa berubah lagi. Udahlah, capek. Udah nggak bisa aku. Seringkali seperti itu. Kita lupa. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 21 Maret, Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau dekat pada orang yang berseru kepadamu. Pandanglah dengan rela kami yang berharap pada belas kasih-Mu, agar terbebas dari segala dosa dan hidup dalam kekudusan, sebagai pewaris janji keselamatan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 8 ayat 51 sampai 59. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita pernah mengalami, bahkan mungkin seringkali kita itu merasa bisa memahami sesuatu. Padahal sesungguhnya kita memahami pemahaman kita sendiri, yang pastinya berbeda dengan pemahaman orang lain atau pemahaman pada umumnya. Kita melihat dan merasa telah berhasil melihat, padahal yang kita capai hanyalah batas penglihatan kita.
Maka kita harus berhati-hati ketika kita harus menyimpulkan sesuatu hanya dari luarnya, dari kulitnya saja. Seluk-beluk sesuatu itu belum diketahui, atau jangan-jangan justru kita sendiri yang sering menyimpulkan sesuatu hanya dari kulitnya, dari luarnya saja itu. Dalam melihat sesuatu, usahakan jangan langsung menuju pada kesimpulan. Kita harus melihat dengan seksama. Pahami lebih dulu, teliti, pahami dengan detail. Dan kita perlu menggunakan banyak mata untuk melihat. Kita boleh bertanya dan hanya boleh fokus pada satu pandangan. Mengapa? Karena kalau kita ngotot melihat dengan satu arah, kesimpulan kita bisa salah. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang melihat pribadi Yesus sebagai utusan Bapa, yang hari ini kita renungkan bersama. Yesus sudah menjelaskan sedemikian rupa agar mereka itu paham, tetapi tetap saja mereka bertahan pada kesimpulan satu arah yang mereka ambil, bahwa Yesus kerasukan setan. Itu yang disampaikan mereka kepada Yesus dalam sabda Tuhan hari ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita pun sering kali sama seperti orang-orang Yahudi ini dalam menilai sesama kita. Kita hanya pakai pikiran kita saja, kesimpulan kita sendiri. Kita tidak mau melihat kiri kanan kita atau minta pertimbangan orang lain. Akhirnya kita menjadikan hakim yang kejam bagi sesama kita. Kita mengadili sesama kita sesuai dengan penilaian pribadi kita. Kita berpikir bahwa sesama tidak akan bisa berubah, nggak akan tobat lagi dia. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita, bahkan di rumah tangga kita. Misalnya pasangan suami istri. Sulit untuk menerima, karena di dalam pemikirannya suami atau istrinya itu sudah tidak bisa berubah lagi. Udahlah, capek. Udah nggak bisa aku. Seringkali seperti itu. Kita lupa bahwa kita harus menyelesaikan dengan baik. Ada komunikasi dengan pasangan hidup kita. Dan kita ingat akan hakikat perkawinan Katolik itu. Kebersamaan seluruh hidup dalam suka duka. Apapun yang dialami, harus bersama-sama. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah ini mengajak kita semua seluruh umat beriman untuk tidak melakukan kecerobohan hanya karena pemahaman kita sendiri dalam hal apapun. Kita perlu komunikasi, kita perlu bertanya, kita perlu diskusi. Untuk setiap persoalan kita harus kita pahami dulu akar persoalannya ini apa. Pahami dulu sebelum berkomentar dimanapun, bahkan kadang di medsos kita, agar apa yang kita simpulkan itu benar-benar sesuai dengan kebenarannya. Sehingga kesimpulan kita tidak serta-merta lahir dari pemahaman yang tidak punya dasar. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan, mohon rahmat kebijaksanaan, supaya kita mampu untuk menilai sesama kita, untuk melihat semuanya dalam kehidupan kita ini dalam kebijaksanaan Tuhan dan melalui kacamata Tuhan sendiri, sehingga kita sungguh-sungguh menyadari akan rahmat Allah dalam setiap pengalaman hidup kita. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.